Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa, senang bertemu kembali. Bersama kali ini saya Fajar Astuti akan melanjutkan materi mengenai convolutional neural network. Jadi setelah pada materi sebelumnya adik-adik belajar mengenai deep neural network, nah sekarang kita akan masuk ke materi yang baru yaitu convolutional neural network. Apa capaian pembelajarannya kali ini adalah adik-adik diharapkan mampu mengidentifikasi konsep dasar dari convolutional network di dalam deep learning, serta nanti adik-adik juga mampu menerapkan pemodelannya serta evaluasinya dan menyelesaikan contoh permasalahan yang diberikan. Nah, apa nanti yang akan adik-adik pelajari pada materi kali ini? Yang pertama, nanti kita akan kembali mereview mengenai dasar pengolahan citra, serta apa sih yang mendasari dari munculnya convolutional neural network. Ya. Kemudian kita nanti akan juga belajar mengenai operasi konvolusi yang pasti adik-adik sudah pernah mempelajarinya pada materi mata kuliah dasar pengolahan citra. Selanjutnya nanti kita akan berkenalan dengan proses yang disebut dengan pooling dan juga beberapa arsitektur dari CNN yang memang khusus untuk CNN. Ya. Pada pertemuan materi sebelumnya pada saat deep neural network, adik-adik kan juga sudah belajar apa itu gradient descent ya, kemudian bagaimana proses backpropagation. Nah di sini nanti kita akan menerapkannya di CNN itu seperti apa. Ini gambaran sedikit ya adik-adik, apa sih perbedaan antara tradisional machine learning yang melibatkan image. Oh ya, sebelum ke sini mungkin saya akan menyampaikan bahwa materi atau metode convolutional neural network itu melibatkan image ya. Jadi inputnya itu adalah image, sama seperti yang pernah adik-adik lakukan, bagaimana mengenali image ya, mengenali objek di dalam image pada tradisional machine learning seperti jaringan saraf tiruan, kemudian support vector machine, di mana di materi yang seperti itu adik-adik harus melakukan proses yang disebut dengan ekstraksi feature. Jadi dari gambar itu tidak langsung bisa dimasukkan ke mesin pembelajarannya, tapi adik-adik harus mensarikan atau mengekstraksi feature. Ya. Itu kalau adik-adik menerapkan dengan menggunakan tradisional machine learning. Nah, pada model yang deep learning atau di sini metodenya adalah convolutional neural network, adik-adik tidak perlu melakukan proses ekstraksi feature ya, karena ekstraksi feature itu dilakukan di dalam jaringan itu sendiri. Nah, itu ya. Jadi di sini disebut dengan end-to-end learning ya, atau di mana feature learning dan classification-nya itu sudah menjadi satu. Itu perbedaannya ya. Nah, masih ingat adik-adik mengenai salah satu materi di dalam pengolahan citra digital yang kita kenal sebagai max processing atau Windows processing atau lebih dikenal juga sebagai filtering, di mana di dalam sebuah image kita melibatkan pengolahan yang disebut dengan max atau window yang nanti akan menghasilkan sebuah nilai baru. Ya, nilai baru itu misalkan di sini kita sebut pixelnya adalah R dan S gitu ya, di mana R itu adalah nilai pixel sebelumnya dan S itu adalah nilai pixel yang baru. Pada pemrosesan max ya, nilai pixel yang baru S itu diperoleh berdasarkan hasil transformasi dari nilai gray level atau nilai pixel R dengan melibatkan tetangganya. Makanya sering disebut juga dengan neighborhood
processing ya, atau max processing atau window processing gitu ya. Nah, ini juga yang mendasari metode atau pendekatan yang disebut dengan convolutional. Jadi convolutional itu prinsipnya adalah prinsip dari max processing atau filtering. Seperti apa proses filtering? Ini kita mereview sedikit ya. Kalau kita kembali mengingat itu apa itu proses linear filtering, di mana di sini ada image ya, image yang bagian bawah atau citra input, di mana citra input ini ukurannya adalah 5x5. Dia mengandung 5 baris dan 5 kolom. Nah, pada saat proses filtering ya, jadi seolah-olah ada filter ya, yang kita padankan dengan sub image yang ada pada image tersebut. Jadi kalau misalkan di situ kita memiliki filter atau penapis ya, yang ukurannya adalah 3x3, di mana komponennya itu adalah W1, W2, W3, W4 sampai dengan W9, maka kalau itu kita tempatkan penapis itu atau filter itu pada posisi yang warnanya kuning ya, jadi itu adalah sub image dari citra input yang ukurannya sama dengan ukuran filter dan dia berpusat di G22 atau yang warnanya orange, maka proses linear filtering itu adalah proses kombinasi filter atau kombinasi linear filtering yang mengalihkan setiap komponen dari sub image-nya dengan setiap komponen yang ada pada filternya. Nah, ini simulasinya kalau kita lihat seperti ini ya. Jadi pada posisi yang sama itu dikalikan, kemudian dia nanti akan mengalihkan juga pada posisi lain yang sama. Nah, jadi W2 dengan G12, kemudian W3 dengan G13, jadi pada posisi yang sama dikalikan, atau ini kita sebut dengan operasi kombinasi linear ya. Jadi pada operasi kombinasi linear, kemudian hasilnya nanti berarti ada 9 kali perkalian sesuai dengan jumlah pixel dalam filter, itu nanti akan semuanya dijumlahkan. Nah, hasil dari penjumlahan inilah yang menjadi nilai baru dari G22 atau yang menjadi pusat dari filternya ya. Dan ini terus dilakukan terhadap seluruh pixel di dalam image tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan linear filter, dan ini juga yang nanti operasi inilah yang juga akan kita gunakan di dalam convolutional neural network. Nanti kita akan bahas lebih lengkap pada pembahasan berikutnya. Oke. Nah, ini contoh ya. Jadi kita lihat contohnya, contoh dari proses linear filter dengan nilai sebenarnya. Ya, itu ada filter 3x3 di mana elemennya ada 1 0 min 1, kemudian 1 0,1 min 1 dan seterusnya. Nah, ini kemudian ada citra di mana sub image-nya nilainya seperti itu. Maka ini kalau kita kalikan hasilnya akan 1 ya, kemudian 0 kali 3 hasilnya 0 ya, 0 kali min 1 hasilnya. Nah, inilah yang disebut dengan filtering. Nah, filtering sendiri nanti ada 1 dimensi, ada 2 dimensi. Kalau pada image seperti ini kita sebut dengan filtering 2 dimensi. Nah, nanti kita juga akan berkenalan dengan filtering 3 dimensi. Nah, kita dapatkan hasilnya 5. Maka ini akan menjadi nilai baru menggantikan nilai 10. Jadi nilai 10 sebelumnya akan digantikan menjadi nilai baru yaitu 5 yang merupakan hasil kombinasi linear. Nah, seperti itulah yang nanti akan dilakukan oleh convolution neural network pada lapis convolution ya, dia melakukan filtering.
ya, mulai dari berbagai macam level, berbagai macam resolusi, berbagai macam filter ya. Nanti kita akan bahas lebih lengkap, sehingga dia akan menghasilkan sebuah output yang berupa yang kita sebut dengan fitur ya, atau fiturnya ya. Nah, seperti contoh yang di sini. Nah, bentuk umum dari convolutional neural network itu seperti ini adik-adik ya. Jadi ada lapisan input, kemudian ada lapisan yang kita sebut dengan fitur detection tadi ya, di mana isinya inilah yang operasinya itu adalah menggunakan operasi convolution atau operasi linear filter ya. Dan di dalamnya nanti juga ada pooling ya, ada pooling. Pooling ini nanti yang kita juga akan bahas. ReLU itu sudah kita berkenalan sebelumnya pada materi Deep Neural Network. Nah, itu nanti akan dikombinasikan semua menjadi bagian dari feature detection. Nah, kemudian di bagian akhir itu ada lapisan yang disebut dengan lapisan classification. Lapisan classification ini sama dengan lapisan-lapisan yang kalian pelajari pada neural network ya. Jadi isinya adalah fully connected layer, kemudian nanti outputnya itu berupa classification, itu apakah mengenali sebagai kelas kelas dari gambarnya ya, misalkan mobil, kemudian truk ya, lalu ada van dan seterusnya. Nah, ini contoh sebuah jaringan neural convolutional yang dia bisa mengenali tulisan ya, tulisan tangan, di mana inputnya itu adalah gambar tulisan tangan, dan outputnya itu berupa hasil pengenalannya apakah tulisan tangan itu dikenali sebagai angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini kalau dilihat sama dengan model dari yang sebelumnya, dia ada jaringan inputnya atau lapisan inputnya, kemudian di bagian tengah itu seluruhnya itu adalah lapisan dari feature detectionnya ya. Nah, kemudian masuk ke bagian yang terakhir yang warna hijau, itu bentuknya adalah berupa jaringan syaraf ya. Itu adalah jaringan sarafnya atau bagian classification-nya. Nanti kita akan bahas lengkap setiap operasinya, apa yang dimaksud dengan max pooling di sini, kemudian apa yang dimaksud dengan padding ya. Nanti kita akan bahas di materi pada pertemuan kali ini. Jadi jaringan saraf ini sebenarnya sudah lama ya, jadi sudah banyak yang menghasilkan jaringan-jaringan yang sudah teruji, yang kita sebut dengan pre-train ya, jaringan pre-train, yang mungkin adik-adik sudah sering mendengar ya istilah-istilahnya. Nah, ini dia diuji di dalam jaringan yang disebut dengan ImageNet ya. Ada berbagai macam jaringan saraf yang sudah teruji, maksud saya jaringan convolutional yang sudah sangat teruji, mulai dari yang paling sederhana itu dengan kedalaman yang juga tidak terlalu besar, itu adalah AlexNet, kemudian ada VGG 16, VGG 19, MobileNet, ResNet. Dan kita bisa lihat di sini kedalaman dari jaringannya, berarti kedalaman ini berkorelasi dengan banyaknya layer ya, banyaknya lapisan. Itu ada yang mencapai 200 lapisan ya, 200 lapisan dengan jumlah parameter yang harus dipelajari itu mencapai jutaan ya. Jadi kalau dilihat di kolom parameter itu satuannya bukan 61 parameter tapi 61 juta parameter ya. Dan itu adalah di sini juga sudah ditentukan berapa ukuran dari image-nya. Nah, ini nanti yang kita akan pelajari. Jadi
adik-adik bersiap untuk materi kali ini ya. Kita akan lebih mendalami lebih lanjut apa itu convolutional neural network. Kita lihat yang berikutnya. Sudah.